Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Barnabas Ezra Ezekiel Lewol dari FKH Udayana dengan NIM 21095111061. Di sini akan menjelaskan tentang cara penanganan kelahiran anak babi, yaitu menjadi tugas dari manajemen dan kesehatan babi dengan dosen pengampu Prof. Dr. Hewan Inengah Kertabesung. Oke. Untuk yang bagian pertama adalah fase babi bunting. Fase babi bunting itu bisa dibilang kisaran 115 hari. Jika peternak menghitung kapan babi itu kawin, itu bisa dihitung juga kapan dia lahirnya. Jadi contohnya eh, jika babi itu kawin di bulan 1 Januari, maka 1 Januari ditambah 115 hari lagi, maka itu kapan babi akan lahir. Dan kalau cara tradisionalnya itu adalah kita melihat tanda-tandanya. Seperti pertama, itu ada gelisah dan menghentak-hentakan kakinya. Kedua, ada juga dia berbaring, setelah itu bangun tidur lagi, dan dia juga ada penurunan nafsu makan. Nah, jika demikian, maka kita harus menyediakan kandang yang nyaman dan bagus untuk dia. Sehingga nanti proses persalinannya itu akan lancar dan nyaman untuk babinya. Oke. Untuk proses kelahirannya, itu ada 3 stadium, yaitu pertama stadium persiapan, kedua stadium pembukaan, ketiga stadium pelepasan. Untuk stadium persiapan, itu adalah stadium di mana kita bisa melihat tanda-tanda pada induk itu sendiri. Pertama, perutnya itu turun ke bawah. Kedua, ada urat daging yang mengendor di sekitar vulvanya dia. Ketiga itu adalah ambingnya mengeras. Keempat itu ada putingnya berwarna kebiruan. Kelima ada nafsu makannya menurun. Keenam juga induk sudah mulai mengumpulkan sarangnya dia sendiri. Dan ketujuh adalah kita bisa lihat air susunya itu pasti akan keluar. Bahkan 12 jam sebelum dia itu melahirkan tuh sudah keluar. Untuk stadium kedua yaitu adalah stadium pembukaan. Stadium pembukaan itu dimulai pada saat rahim itu mulai berkontraksi atau mengerut. Dan ini akan membuat tingkah lakunya itu akan berubah. Sama seperti sebelumnya, babi itu akan gelisah. Kedua, ini yang berbeda adalah tidurnya itu dia bisa tidur berdiri karena mungkin sudah terlalu berat di perutnya. Ketiga, dia akan menghentak-hentakan kakinya lagi seperti sebelumnya. Dan di 6 jam sebelum dia melahirkan, dia itu bakal sering berbaring. Dan dia akan sering kencing berkali-kali. Nah, untuk bagian kencingnya ini, dia akan kencing sebelum melahirkan dan pas melahirkan dia juga akan kencing-kencing juga. Untuk ketiga adalah stadium pelepasan. Nah, stadium pelepasan ini bisa dijelaskan. Babi itu kan adalah hewan yang subur. Jadi dia bisa menghasilkan anak itu pasti lebih dari 3 atau 4. Mungkin bisa 5 atau 6. Nah, prosesnya ini bisa berjalan 6 sampai 12 jam. Nah, jika lebih dari 12 jam, memang bisa dibilang itu ada kelainan. Tetapi eh, bisa juga emang lebih dari 12 jam. Jadi mungkin pada saat sudah mencapai 12 jam atau 13 jam mungkin masih dibiarkan. Tetapi jika sudah lebih dari waktu-waktu situ, maka pasti akan dibantu oleh manusia. Karena itu sudah termasuk kelainan, karena sudah terlalu lama. Nah, babi itu melahirkan pasti berbaring dan tidak perlu dibantu oleh manusia, kecuali yang sebelumnya lebih dari 12 jam itu. Nah, jika ada penundaan, bisa kita injeksi oksitosin untuk mendorong janin itu keluar. Nah, induk itu juga bisa bersifat kanibal. Kenapa dia bisa bersifat kanibal? Karena ada kecenderungan kalau induk itu akan memakan plasentanya sendiri. Nah, seperti selanjutnya itu adalah tanda lahirnya itu selesai kalau plasentanya udah keluar. Untuk pasca kelahiran, pertama keluarnya plasenta. Nah, pada saat plasenta itu sudah keluar, lebih baik dibiarkan dulu induknya itu supaya istirahat, tetapi jangan terlalu lama. Kenapa jangan terlalu lama? Karena jika kita biarkan terlalu lama, induk ini kan melahirkan, seperti yang saya bilang sebelumnya, itu sambil kencing. Karena kencingnya itu, maka kandang itu akan sangat kotor sekali.
plasentanya kotor, badannya kotor, kandangnya kotor, dan itu sangat-sangat bau. Makanya jangan terlalu lama karena itu bisa menimbulkan infeksi juga. Kedua, di pasca kelahiran itu ada masanya dia memakan plasenta. Nah, ini sebenarnya tidak boleh, walaupun pada umumnya babi itu emang memakan plasenta, tetapi karena kita me-manage babi ini sendiri, jangan sampai dia memakan plasenta. Kenapa dia jangan memakan plasenta? Karena ini memicu bukan memicu, maaf, merubah sifatnya yaitu menjadi kanibal. Nah, selain dia mengubah karakter dia menjadi kanibal, ada juga dia menyebabkan gangguan keluarnya air susu. Jadi, dengan dia memakan plasenta ini kita mendapat 2 kerugian, satu dia kanibal, bisa memakan bayinya sendiri, kedua ini bisa menyebabkan air susunya itu susah keluarnya atau bahkan tidak keluar sama sekali. Oke. Ini setelah ini lahir, kita ada penanganan anak babi. Jadi, pada saat anak babi itu lahir, lebih baik langsung kita ambil dari induknya supaya tidak dimakan. Walaupun kita misalkan tahu ini babi tidak pernah memakan plasenta dan tidak memiliki sifat kanibal sebelumnya, tetapi kita lebih baik mengambil anaknya. Itu sebagai precaution saja. Nah, pada saat anak babi lahir, pasti ada tali pusar dan selaput lendir. Pertama, di tali pusarnya itu. Tali pusar itu lebih baik kita potong sekitar 2,5 cm. Tujuannya untuk tidak terlalu panjang talinya dan kita menghindari infeksi tali pusar. Kenapa bisa infeksi? Kan seperti yang saya bilang, kandangnya itu kotor pada saat melahirkan. Kalau tali pusar itu kepanjangan dan kegesek-gesek di lantai kandang itu, ada pipis, ada kotoran, ada debu, ada penyakit, nanti bisa jadi infeksi karena dia juga masih kecil. Nah, kedua, selaput lendirnya. Selaput lendirnya itu tuh suka menutupi hidung dan mulutnya. Dan jadi membuat dia susah kenafasan. Makanya dengan itu lebih baik, tadi yang saya bilang sebelumnya, kan langsung diambil setelah dilahirkan. Nah, karena setelah diambil itu langsung saja dibersihkan selaput lendirnya dan potong tali pusarnya. Ini adalah penanganan pasca kelahirannya yaitu umur 3 sampai 10 hari. Umur 3 sampai 10 hari itu dibilang masa-masa paling kritis oleh anak babi. Kenapa dibilang masa-masa paling kritis? Adalah karena di kondisi di mana dia itu harus memiliki suhu yang sesuai. Seperti yang kita ketahui, babi itu kan tidak memiliki kelenjar keringat. Jadi jika suhunya itu kepanasan, dia tidak bisa berkeringat. Tidak bisa berkeringat, ditambah ini menyebabkan gangguan pada keluarnya air susu ibu itu sendiri. Jadi jika ibunya sudah terhambat dengan suhu yang panas, anaknya juga terkena suhu yang panas, pertama, air susunya itu mampet, tidak bisa keluar, menyebabkan bayi-bayi itu pasti lemas dan mati. Kedua, di bayinya sendiri, bayi juga bisa lemas karena tidak memiliki kelenjar keringat itu satu. Dua, kondisinya emang harus sesuai. Tidak boleh dingin dan tidak boleh kena sinar matahari secara langsung. Maka dengan itu, solusinya adalah memberikan lampu penghangat. Nah, dengan memberikan lampu penghangat itu membuat kondisi babi itu tidak stres induknya dan anaknya itu juga merasa lebih tenang. Nah, balik lagi ke masa-masa paling kritis itu adalah kedua alasannya itu suka tertindih oleh induknya sendiri. Kenapa dia sering tertindih oleh induknya sendiri? Itu balik lagi kepada manajemennya masing-masing. Jika kita menaruh induknya di kandang yang memang itu kecil, maka akan susah bagi babi itu sendiri untuk tidak menginjak anaknya dan menindih anaknya pada saat tiduran. Maka ini kondisi yang sering banget dialami oleh para peternak di saat ibunya sudah melahirkan, anaknya yang survive nanti ada cuma dikit karena sudah terinjak-injak dan sudah tertindih. Oke, ini di sini kita ngomongin kolostrum dan air susu. Apa itu kolostrum? Kolostrum itu adalah kandungan yang dipunyai di air susu ibu oleh babi. Jika ibunya itu mati dan anak-anak ini tidak bisa kita ganti dengan air susu seperti susu formula atau susu sapi, tetapi susu-susu ini tidak punya kolostrum. Kolostrum itu kan kaya dengan imunoglobin. Dan pencernaan babi yang baru lahir itu dapat mengabsorpsi kolostrum dengan waktu yang singkat. Jadi molekul-molekul itu dapat diserap dengan jumlah yang sangat besar dan mereka itu juga lebih sempurna lagi setelah berlangsung 6 jam. Nah, bayangin saja jika ibunya itu mati dan diganti dengan susu formula atau susu sapi dan dia tidak mendapat kolostrum. Sedangkan kolostrum itu sendiri adalah menjadi pertahanan bagi anak babi terhadap infeksi-infeksi yang lain. Nah, maka dengan itu kolostrum itu sangat penting bagi anak babi. Walaupun
Hanya 10-14 hari saja kekebalan yang didapatkan dari kolostrum itu. Setelah 10-14 hari, kekebalannya itu akan turun sangat drastis. Jadi tidak terlalu berguna lagi. Kedua, air susu. Anak babi masing-masing itu membutuhkan 0, liter per ekor. Yang menurut saya itu cukup banyak. Jadi jika bayangi saja, jika ada 5 atau sampai 6 babi, masing-masing itu harus memiliki 0,5 liter. Nah, bagaimana sebagai peternak yang memanage babi-babi ini supaya memiliki kandungan susu yang cukup? Nah, itu kita harus beri pakan yang cukup juga dan pakan yang bagus bagi induknya supaya produksi air susunya itu tetap berlanjut dengan baik. Nah, produksi air susu itu sendiri sudah pasti dibantu oleh babinya sendiri, yaitu pada saat umur 3 sampai 6 minggu dan pada saat pada saat 3 sampai 6 minggu itu akan meningkat secara drastis dan pada saat minggu ke-8 itu akan menurun. Nah, dan pada umur 6 bulan, anak babi itu perlu diberikan asupan makanan tambahan. Walaupun makanannya itu sendiri tidak boleh asal-asalan, karena jika makanannya itu asal-asalan, itu akan berpengaruh ke sistem pencernaan mereka. Oke, ini adalah kastrasi dan penyapihan. Apa itu kastrasi? Kastrasi itu kan dilakukan semakin awal semakin baik. Kenapa dilakukannya? Karena itu untuk mempertahankan kualitas daging babi. Jadi ada banyak penimbunan daging dan lemak sehingga dagingnya itu lebih empuk. Nah, syaratnya kastrasi dilakukan adalah testisnya itu sudah komplit. Jadi kastrasi sendiri itu adalah eh, memotong testisnya itu supaya dia tidak bisa membuat anak lagi di masa depan. Nah, untuk penyapihan itu gampangnya adalah pemisahan anak dengan ibu. Nah, jadi secara normal babi itu pasti akan disapih, pasti umurnya 8 minggu udah pasti disapih. Nah, juga ada yang 6 minggu, tapi 6 minggu itu rata-rata yang menyapi sendiri itu adalah peternaknya sendiri, bukan ibunya. Nah, faktor yang mempengaruhi penyapian itu ada 3, ada induk, ada anak, dan peternak. Kalau misalnya kita lihat dari induk, kita lihat misalkan induknya sudah terlalu kurus atau tidak sehat, ya oke, maka anaknya harus disapi. Nah, kalau misalnya kita lihat dari anaknya, oh anaknya sudah cukup nih, tidak harus disapi sekarang, ya udah kita sapi. Nah, balik lagi kalau ke peternak itu yang 6 minggu tadi, ini pilihan ke peternaknya sendiri. Jika mau disapi di saat umur 6 minggu atau 7 minggu atau 8 minggu, nah itu balik lagi ke peternaknya sendiri. Oke, terakhir ini ada perawatan. Ini adalah bentuk-bentuk perawatan bagi anak-anak babi dan bahkan sampai mereka sudah besar. Pertama itu adalah penimbangan anak. Jadi penimbangan itu berfungsi untuk kita lihat beratnya itu bertambah atau mengurang selama ini. Jika mengurang secara drastis pasti ada suatu penyakit, ada sesuatu yang harus dicek. Kedua adalah pemotongan gigi. Ini bagus untuk perawatannya dia supaya giginya itu tidak terlalu panjang dan terawat. Ada juga penambahan zat besi, pemberian obat cacing dan vaksinasi. Ini justru penting karena banyak banget penyakit-penyakit babi yang tidak ada obatnya dan hanya solusinya adalah vaksin di awal. Dan terakhir adalah penanganan kesehatan. Ya ini penanganan jika babinya itu sudah sakit dan harus dikasih penanganan kesehatan. Ya walaupun ini termasuk salah satu last effort yang bisa dilakukan oleh peternak. Makanya lebih baik semua babi itu harus divaksinasi secara dini. Itu saja dari saya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang dibingungkan, bisa ditulis di comment section di bawah. Terima kasih semuanya. Itu saja dari saya.